Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang utama dan paling utama tentunya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu yang alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di hari Selasa ini, hari ke-15 Ramadan. Ya, sedikit ada perubahan jadwal yang biasanya kita di akhir pekan di Jumat dan Sabtu, sekarang menjadi hari Selasa dan Sabtu. Nggak apa-apa ya, yang penting kan tetap ada silaturahminya, tetap ada tausiahnya. Hari ke-15 ini sudah pertengahan bulan Ramadan. Sebelumnya, sebelum masuk ke tema, saya akan persilakan dulu Ustadz Imam untuk membacakan surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat 28 bagi Bapak Ibu yang ingin membuka Qur'annya, mushafnya, baik melalui aplikasi atau melalui mushaf, dipersilakan supaya bisa ikut menyimak. Tafadhol Ustadz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihim alladhi awhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an
جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Sesuai dengan tema pada sore hari ini, zikirullah menenteramkan hati. Demikianlah bagian dari surat Ar-Ra'd yang menjadi dasar kajian kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Ustaz Syahruddin. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wada wa la haula wa la quwwata illa billah. Saudara hadirin wal hadirat, para Bapak Ibu jamaah Majelis Anatama Travel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah yang berulang kali di kesempatan sore hari ini, di hari ke-15 pelaksanaan ibadah puasa kita mengungkap ucap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebabkan karena kesadaran dari diri kita nikmat Allah tidak berhenti sampai dengan detik ini. Harapan besar kita adalah pujian dan syukur kita kehadirat Allah yang diungkapkan dengan ucapan dan perbuatan, bahkan pelaksanaan puasa yang kita kerjakan ini, kiranya dihitung sebuah kebersyukuran yang akan membukakan pintu-pintu nikmat Allah terbuka. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam, kita pun berharap agar Allah melimpahkan, mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Disebabkan karena asa dan harap yang tidak pernah henti untuk suatu masa kelak di hari kiamat Allah mempertemukan kita dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Para Bapak Ibu jamaah kajian Anatrama Travel yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang barusan saja Ustadz Imam Turmuzi dan Mbak Dini menyelesaikan pembacaan Al-Quran dan terjemahnya. Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 dalam urutan Al-Quran, ayat yang ke-28, yang bunyi awal tadi Ustadz Imam sudah mengumandangkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu kalimatnya. Yang kalau diterjemahkan sebagaimana mengulang terjemahan Mbak Dini barusan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tentram, tenang, damai hati-hati mereka itu, bizikrillah, disebabkan karena zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala, ketahuilah, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, bahwa siapapun manusianya, apapun yang agama yang dia anut, maka sepertinya kalau mereka sehat jasmaninya, sehat rohaninya, semua orang yang mengaku beragama itu tujuannya akan sama sepertinya, mencari ketentraman dan kedamaian hidup. Itu tujuan beragama. Maka kenapa pula kemudian dalam bahasa Indonesia agama itu tertulis dengan agama yang konon katanya, kalau melihat dari bahasa Indonesianya, agama itu kan berasal dari gabungan A dengan gam. A itu artinya tidak, sementara gam itu berantakan atau rancu gitu. Sehingga ketika ini yang kita anut ini dinamakan agama, maka tujuan orang beragama itu tentram, tenang, tidak rancu, dan mendapatkan kedamaian. Rasanya itu orang menamakan agama ini din dalam bahasa Arabnya. Sementara dalam bahasa Indonesianya diungkapkan dengan agama. Sekali lagi, apapun dan siapapun orang itu yang kemudian memeluk agama secara baik dan normal jiwa dan hatinya, maka keinginan mereka memeluk agama adalah untuk mendapatkan ketentraman lahir dan batin. Bahkan tidak jarang banyak orang non-muslim masuk ke dalam agama Islam, mereka jujur mengatakan, disinilah kami mendapatkan kedamaian dan ketentraman itu. Kalau gitu tidak bisa disangkal, setiap orang mencari kedamaian. Cara mencari kedamaian beda-beda. Ada yang naik ke gunung untuk mencari kedamaian. Ada membeli sesuatu untuk mendapatkan ketentraman. Itulah cara orang untuk mendapatkan kedamaian. Lagi-lagi tujuannya kedamaian, cara yang ditempuh berbeda-beda untuk mendapatkan kedamaian tersebut. Maka kalau seringkali kita naik napak tilas ke tempat yang cukup tinggi, entah di bukit kah, entah di gunung kah itu, seringkali kita menemukan sebuah tempat yang dinamakan petilasan. Ada tempat duduk menghadap satu tempat yang cukup jauh memandang. Saat itulah orang banyak duduk di sana untuk mendapatkan kedamaian. Bukankah Nabi Muhammad pun di awal-awal sebelum menjadi Nabi pun demikian? Beliau naik ke atas gua Hiro untuk mendapatkan ketenangan batin. Kalau Ustadz Imam sedang gaib, saat itu dia bilang untuk naik ke atas Gua Hiro itu orang sehat butuh waktu kurang lebih 45 menit menaiki anak tangga. Kalau masih muda. Kalau umurnya agak tua-tuaan dikit sekitar 60-an, waktunya agak lama. Kalau yang muda 45 menit, kalau yang tuaan sekitar 2 jam. Nah, kalau udah tua banget mungkin 2 hari baru nyampe. Gitu biasanya Ustaz Imam bilang itu kalau di bis itu. Nah, itu kan naik. Nah, begitu sampai di atas gitu, maka kita melihat pemandangan kota Mekah yang mendamaikan dan menenteramkan hati. Begitu rupanya boleh jadi awal kali Nabi Muhammad mendapatkan ataupun mencari ketenangan dan ketentraman. Sekali lagi, ini merupakan sebuah keinginan setiap orang yang hidup di dunia ini. Dan bahkan ketika kita melaksanakan sholat pun, selesai kita assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Doa yang kita baca tentang kedamaian loh. Caranya saja yang beda-beda.
Ada yang caranya bareng-bareng bacanya, kemudian dikeraskan dengan mikrofonnya dipimpin oleh seorang imam. Ada juga orang yang membacanya atau setengah jamaah membacanya masing-masing sajalah. Ini urusan pribadi masing-masing. Begitu sementara mereka beralasan. Terserahlah. Kita beda caranya tapi sama doanya. Ada sekali lagi yang keras, ada sekali lagi yang tidak diungkapkan dengan bahasa lisan atau terdengar oleh orang lain. Tapi doa orang ini tetap sama. Mau NU kah dia, mau Persis kah dia, mau Muhammadiyah kah dia, atau boleh jadi Wahabi kah dia. Kalau sudah membaca doa, begitu selesai Assalamualaikum, Assalamualaikum, maka dia akan bilang, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adkhilna jannata barakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalal. Hidupkanlah kami, wahai Allah, dalam kondisi damai. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkanlah kami ke dalam surga, tempat penuh dengan kedamaian. Semuanya serba damai. Ya. Bahkan uniknya sadar atau tidak Bapak Ibu ini, ketika dia minta kedamaian, dia bilangnya begini, fahayyina rabbana, hidupkanlah kami dalam kondisi damai. Hidupkan kami, melaksanakan sholat berjamaah atau sendirian. Redaksinya nggak pernah berubah. Coba diperhatikan, sadar atau tidak ketika ibu baca doa ini, fahayyina rabbana bisalam, masukkanlah kami ke dalam surga tempat penuh kedamaian. Masukkan kami, dia bilang. Dia nggak bilang masukkanlah aku ke dalam surga tempat kedamaian. Dia juga tidak bilang hidupkanlah aku dalam kondisi damai. Tapi dia menyebutkannya fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dalam kedamaian, masukkan kami ke dalam surga penuh dengan kedamaian. Kenapa redaksinya menggunakan kami semua? Sebagaimana kalau seandainya ibu mendengar, bapak mendengar kabar berduka duka cita, kemudian kita menyebutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Kita nggak pernah bilang kalau ada orang yang meninggal dunia, dia milik Allah, dia akan kembali kepada Allah. Atau kalau kita sendiri kena musibah, kita nggak pernah bilang bahwa saya milik Allah, saya akan kembali kepada Allah. Tidak bilang dia milik Allah, dia akan kembali kepada Allah. Tidak juga kita bilang saya milik Allah, saya akan kembali kepada Allah kalau musibah itu. Tapi kami adalah milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kenapa? Seolah-olah kata para ini menyadarkan kepada manusia bahwa tidak milik seorang. Gitu. Bahkan kedamaian itu tidak bisa diciptakan oleh seseorang. Dia butuh orang lain untuk membuat dirinya damai. Salah satu yang saya kenal di sini ada Pak Budi, alhamdulillah beliau hadir, dan kemudian saya pernah ke rumah beliau. Cukup luas rumah beliau itu bagi saya. Ya, ada kolam ikan, kemudian cukup luas ruangannya, bahkan berlantai 2. Saya tahu persis karena beberapa kali saya datang ke tempat beliau. Begitu luas rumah Pak Budi ini mendamaikan Pak Budi. Tapi lihat, ketika Pak Budi ada di rumah dan mendapatkan kedamaian, bukankah di rumah itu ada istri, ada anak, ada asisten, gitu. Bahkan boleh jadi yang menyebabkan salah satu ketenangan adalah adanya ikan di depan dan di belakang konkoi yang kemudian bisa dilihat menenteramkan batin. Nah, kalau gitu bukankah seseorang menciptakan kedamaian itu tidak bisa sendiri, dia butuh orang lain. Bayangkan rumah seluas itu kalau diisi oleh Pak Budi sendirian, saya yakin Pak Budi nggak akan merasa nyaman. Ya, saya yakin lebih banyak nongkrong di warung depan ngobrol sama orang-orang dibandingkan diam di dalam sendiri di rumah. Kenapa? Karena kedamaian itu nggak bisa diciptakan oleh kita sendiri. Sehari lah boleh kita di rumah sendirian gitu, menikmati rumah dalam kondisi sepi. Tapi berapa lama kita bertahan? Nggak akan pernah mungkin lama. Berbeda dengan adanya anak, adanya istri, adanya asisten, adanya orang lain. Kita akan bertahan di rumah tersebut. Kenapa? Karena kedamaian itu tercipta karena kehadiran orang lain. Maka seolah-olah kita disadarkan dengan redaksi fahayyina rabbana bisalam, hidupkanlah kami dalam kondisi damai, masukkanlah kami ke dalam surga tempat penuh kedamaian, karena damai yang merupakan cita-cita kehidupan manusia tidak pernah bisa dibentuk oleh orang itu sendirian. Nggak mungkin. Gitu. Dia butuh orang untuk membuat dirinya damai. Orang butuh dia untuk mendapatkan kedamaian. Kalau gitu, damai itu tidak bisa dimonopoli. Damai itu semua manusia punya hak, dan membentuk kedamaian itu membutuhkan orang lain.
Begitu pula kalau mungkin kondisi kita tidak nyaman dalam kondisi terkena musibah. Boleh jadi ketenangan kita akan muncul disebabkan adanya orang lain yang menyatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Kalau hari ini Bapak yang kena, mungkin besok yang lain atau lusa saya. Jadi sama-sama Pak, ini ketetapan Tuhan. Bukankah orang itu akan sedikit reda dari kondisi ketidaknyamanannya? Kesimpulan awal, kalau gitu semua orang akan mendendangkan ungkapan-ungkapan kedamaian. Semua orang ingin menciptakan kedamaian, semua orang ingin mendapatkan kedamaian. Itulah sunnatullah kepada kehidupan manusia dan kebutuhan manusia terhadap kedamaian tersebut. Nah, cara yang ditempuh oleh orang lain beda-beda, atau setiap orang menempuh kedamaian dengan cara berbeda-beda. Lantas Islam bagaimana memberikan ataupun mendapatkan ketenangan lahir batin itu? Nah, barusan Ustadz Imam baca ayatnya. Alladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman ini gitu. Kalau ingin mendapatkan ketenangan, alladzina amanu, yang boleh jadi orang-orang kafir juga berupaya untuk mendapatkan kedamaian, tapi dengan cara yang mereka tempuh, bukan cara orang yang beriman, bukan. Inilah cara yang ditempuh oleh orang beriman untuk mendapatkan kedamaian itu. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mendapatkan ketenangan hati mereka, atau hati mereka mendapatkan ketenangan bizikrillah, disebabkan, setahu saya kalau sudah dalam kajian nahwu dan sorof, baknya memang harfu jar tapi berfungsi sababiyah katanya, karena ada bab sababiyah, bab yang menunjukkan sebab gitu. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, mereka akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin itu disebabkan karena zikrullah. Allah, kalimat Allah ini dalam kaidah berbahasa Arab untuk memberikan perhatian besar. Allah, ketahuilah, bizikrillah, dengan zikrullah tatmainnul qulub, maka hati akan mendapatkan ketenangan atau kedamaian. Jadi kalau setiap orang mencari kedamaian dengan caranya masing-masing, agama ini mengajarkan bagaimana seseorang mendapatkan kedamaian. Seorang muslim akan mendapatkan kedamaian itu kalau mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikrullah. Zikrullah itu mendamaikan, zikrullah itu menenteramkan hati seseorang. Jadi seorang muslim ketika ingin mendapatkan ketenangan lahir dan batin, apa yang cara yang harus ditempuh oleh orang ini atau soal setiap muslim? Zikrullah, zikir kepada Allah. Itulah cara yang harus ditempuh atau dilalui oleh seseorang yang ingin mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, persoalan sekarang muncul. Sejauh mana kita memahami kata zikrullah itu? Jelas sudah, zikrullah itu untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Cuman apa, sebatas mana kepahaman kita tentang zikrullah? Karena seringkali kesalahan kita dalam beragama ini, kesalahan kita di Indonesia dalam beragama Islam ini adalah memahami bahasa Arab, tapi tidak dalam konteks bahasa Arabnya. Memahami bahasa Arab, tapi dalam konteks bahasa Indonesia. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kesalahan kita beragama di Indonesia ini. Contohnya begini, ketika ada seorang ustadz mengajar ngaji tentang bab sholat, bab haji, bab umroh, katakan begitu. Nah, bahkan semua bab fikih seperti ini. Ketika sang ustadz mengajarkan bab sholat, maka saat itulah sholat itu diawali niat, kata seorang ustadz. Maka dia jelaskan niatnya itu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, pada saat tangannya mengangkat begini, mulutnya mengatakan A-nya Allahu Akbar, hatinya bilang saya sholat subuh. Nah, itu niat namanya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca niat ketika berdiri, tangan belum diangkat, lafaz takbir belum diucapkan, kemudian sudah mengatakan usolli fardhu subhi, itu belum niat namanya. Itu baru azam, itu belum niat. Niatnya ketika Allahu Akbar, ketika mulut mengatakan A-nya Allahu Akbar, maka seketika hati berupaya menyatakan saya sholat subuh. Seringkali terjadi perdebatan antara ustadz dengan jamaahnya. Kata jamaah bilang begini, Pak Ustadz, bukankah yang namanya niat itu orang udah mau berangkat ke masjid, udah pakai kain sarung, pakai baju koko, kemudian pakai kopiah. Bukankah itu namanya niat mau sholat? Itu masa orang udah pakai baju koko, kemudian pakai kopiah, kemudian pakai kain sarung, pakai sorban, niat ke pasar?
Kan nggak mungkin Pak Ustadz, itu kan niat ke masjid. Kenapa nanti di masjid suruh ngulang lagi niat sholatnya? Itu udah niat sholat. Nah, di sini perbedaan antara sang ustadz menggunakan bahasa hukum fikih, sementara jamaah menggunakan niat dalam perspektif bahasa Indonesia. Bertabrakan gitu. Nah, di sini salah satu kesalahan kita memahami agama Islam itu. Memahami teks bahasa Arab, tapi dalam konteks bahasa Indonesia. Bukan dalam bahasa Arabnya. Banyak, dan memang kalau bahasa Arab seringkali dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi belum tentu sesuai dengan apa yang memang terjadi dalam bahasa Arabnya. Bahasa Arab gampang dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia kan gini. Kalau bahasa Arab pengen dijadikan bahasa Indonesia itu cukup ditambahin an aja udah jadi bahasa Indonesia. Ya. Zikir ini bahasa Arab, kemudian mau dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia tinggal tambahin an aja. Jadi bahasa Indonesia. Zikiran. Gitu. Tahlil itu bahasa Arab. Masukin aja pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Tambahin an. Tahlilan. Bahasa Indonesia udah. Yasin itu bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia. Tambahin an aja jadi bahasa Indonesia. Yasinan, syukuran, tahlilan. Gitu. Jadi dia bahasa Indonesia. Itu kan uniknya bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ketika menjelaskan zikrullah, harus dimulai atau menjelaskannya lewat bahasa yang memang digunakan oleh bahasa Arab itu. Nah, kalau zikir dalam bahasa Arab, tulisannya za, ka, ro. Hurufnya zal, kemudian huruf kaf, dengan huruf ro. 3 susunan hurufnya. Zal, kaf, ro. Zikrun. Zal, kaf, ro. Kalau lihat kamus dalam kamus besar bahasa Arab, zakaro yang kemudian masuk dalam bahasa Indonesia menjadi zikir, itu kan artinya adalah mengingat. Gitu. Semua kamus bahasa Arab kalau dibuka hurufnya zal, kaf, ro, itu selalu muncul mengingat. Gitu. Bukan menyebut. Belum ada kata zikir itu dalam kamus kemudian menyebut. Gitu. Dalam kamus itu zakaro itu mengingat gitu. Ya, kalau orang Indonesia lagi zikiran lagi menyebut sesuatu, orang itu lagi zikiran, kan kita menyebutnya zikiran karena ada bacaan yang dibaca. Bukan itu. Zakaro itu mengingat asalnya. Kalau mengingat asalnya yang kerja dari bagian tubuh kita ini apa? Otak. Ya kan? Gitu. Bukan mulut, bukan mata, bukan telinga, otak gitu. Kenapa? Karena dia mengingat gitu. Nah, kenapa di Indonesia menjadi berubah zikir itu jadi mulut atau mengucapkan beberapa kalimat sehingga ribuan kali atau ratusan kali itu yang seringkali diungkapkan atau dilaksanakan di Indonesia ini? Kenapa berubah menjadi mulut? Mulut itu menggambarkan apa yang ada dalam otak ini. Sementara sesuatu kalau dalam otak ini belum keluar, ya belum bisa orang mencerna itu atau belum bisa dipahami. Sehingga butuh bantuan mulut untuk mengungkapkan apa yang ada dalam otak ini. Gitu. Jadi zikir itu bukan mulut awalnya. Zikir itu otak yang bekerja. Mulut merupakan alat bantu untuk mewujudkan apa yang ada di otak ini. Sehingga kalau pengertian zikir itu adalah otak, mulut adalah alat bantu, orang bisa jadi tetap dikatakan berzikir meskipun mulutnya tidak komat kamit gitu. Meskipun mulutnya tidak komat kamit. Kenapa? Karena ini yang jalan, bukan mulutnya yang bicara. Nabi itu orang yang berzikir. Meskipun mata beliau terpejam, meskipun mulut beliau tidak berkomat kamit. Satu masa beliau didapati oleh sahabatnya sedang duduk di pojok masjid gitu. Saya menduganya pojok masjid ini Masjid Madinah. Walaupun tidak ditafsir, walaupun hadis tersebut tidak bicara beliau di Masjid Madinah. Tapi sepertinya di Masjid Nabawi. Beliau duduk, bersila, kemudian mata beliau terpejam, mulut beliau tertutup. Gitu. Nah, ketika mata beliau tertutup, mulut beliau tertutup, mata beliau terpejam, para sahabat menyingkir dari masjid ini. Karena khawatir mengganggu Nabi yang sedang tidur. Gitu. Akhirnya selesai, tidak lama kemudian Nabi mulai membuka matanya, kemudian mencari sahabatnya kemana ya? Kok nggak ada orang? Setelah orang-orang atau sahabat-sahabat lihat Nabi Muhammad mulai membuka mata dan mulai bereaksi, mereka datang kembali. Nabi tanya, dari mana kalian? Dari luar ya Rasul. Kenapa keluar? Kami tidak ingin mengganggu engkau. Gitu. Kelihatannya engkau sedang tertidur nyenyak ya Rasul. Maka Nabi bilangnya apa? Enggak gitu. Mata saya memang terpejam, mulut saya memang tertutup, tapi saya sedang berzikir membaca Al-Quran. Begitu kata Nabi Muhammad SAW itu.
Beliau meskipun matanya terpejam, mulutnya tertutup, beliau bilang, saya sedang berzikir dengan membaca Al-Quran. Nah, kalau gitu orang berzikir seperti itu. Nah, itu Nabi kalau ada di pojokan masjid, beliau tertutup, kemudian mulutnya tertutup, beliau sedang berzikir. Kalau Bapak Ibu menemukan saya di pojok masjid seperti Nabi, tertutup mata saya, mulut saya tertutup, jangan bilang saya lagi zikir, saya lagi tidur kalau saya mah, gitu kan. Nggak ada orang percaya kalau bilang, Pak Ustadz lagi zikir. Enggak, saya lagi tidur beneran. Saya bukan Nabi, kalau Nabi zikir, kalau saya mungkin tidur. Nah, tapi kita bisa pahami tadi dari ungkapan Nabi Muhammad. Beliau matanya tertutup, mulutnya tertutup, tapi beliau bilang zikir. Kalau gitu yang bekerja ini nih, bukan mulut. Sekali lagi, mulut itu alat bantu mengungkapkan apa yang ada dalam otak ini. Dan yang terpenting dari zikir adalah eksekusi dari apa yang dipikirkan gitu. Bukan berapa banyak yang diucapkan, tapi eksekusi dari apa yang dipikirkan. Itu baru zikir. Sementara kita enggak gitu. Kita ini ketika zikir itu mengumpulkan poin reward. Sebanyak-banyaknya mengucap gitu. Tetapi apa tindakan kita terhadap apa yang diucapkan tadi masih jauh dari kenyataan. Ya, masih jauh dari kenyataan. Kita ini sekarang ketika bicara tentang zikrullah atau berzikir, maka yang kita lihat dan rasakan kehadiran banyak orang dengan seragam tertentu, kemudian menutup jalan, baca kalimat ini sekian ratus atau sekian ribu kali, maka disebutlah Pancoran berzikir, Tebet berzikir, Padang berzikir, Kemang berzikir. Begitu. Ketika kita melihat ada satu aksi menutup jalan, kemudian memakai pakaian serba putih, dipimpin oleh seorang ustadz, kemudian baca ribuan kalimat berulang-berulang. Itulah zikir. Saya tidak ingin menyalahkan itu, karena memang bagian zikir mengucapkan. Tetapi yang terpenting dari zikir bukan ucapan. Bagaimana eksekusi terhadap apa yang diucapkan. Sejauh mana pemahaman orang yang membaca kalimat itu berulang-ulang untuk diwujudkan. Itu lebih penting dibandingkan dengan membaca sebanyak-banyaknya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu contoh sederhana yang sering saya sampaikan di beberapa majelis taklim begini. Kalau saya lapar, kemudian saya mau makan. Begitu saya mau makan, saat itulah saya langsung terpikir. Ingat, apa? Saya nggak bisa makan kalau nggak ada piring. Nah, begitu saya menyebut saya tidak bisa makan kalau nggak ada piring, itu kan namanya saya berzikir tentang piring itu. Ya, saya harus makan. Kita makan, saya butuh piring. Nah, piring itu zikir namanya. Begitu saya butuh piring, zikir saya ini, seketika itu aksi saya terhadap piring itu bukan mengucapkan piring sebanyak-banyaknya. Aksi saya terhadap piring apa? Saya butuh piring nih. Piringnya kan ada di belakang gitu. Ya, biasa kan orang naruh piring itu di ruang belakang, ya, di ruang dapur. Karena memang nggak ada orang naruh piring di ruang tamu, gitu kan. Karena memang nggak etis kalau begitu. Piring itu biasanya di belakang, adanya di dapur, biasanya dekat-dekat kompor. Nah, itu saudara-saudaranya itu. Berangkatlah saya ke belakang. Nah, ini eksekusi saya terhadap piring itu tuh. Begitu saya mau makan, aduh, saya pengen makan, nggak bisa makan kalau nggak ada piring. Piring mulai jadi zikir. Begitu piring jadi zikir, tempat piring ini adanya di belakang. Nah, saya buru-buru ke belakang. Begitu sampai di rak piring itu, mulai lagi saya berpikir, saya mau makan ini yang kering apa yang berkuah ya, gitu. Kalau yang berkuah, saya akan mengambil piring cekung. Sementara kalau saya makan piring dengan lauk yang kering, maka saya bisa makan dengan menggunakan piring ceper. Karena di rumah ada dua model piring. Ada piring cekung, ada piring ceper. Biasalah kalau makan rendang agak kering, piring ceper jadi. Tapi kalau makan sayur asam sama kuah yang banyak pakai sambal, kan piring ceper repot nih. Berantakan tuh kuah. Maka saya ganti pakai piring yang agak cekung. Nah, itu kan eksekusi saya terhadap piring. Begitu saya mau makan, perut saya lapar, saya ingat piring. Eksekusi saya berangkat ke dapur, cari piringnya. Begitu ketemu dengan piring, saya pikir sekarang, saya mau makan yang berkuah atau makan kering? Berkuah, saya ambil piring yang cekung. Nah, jadilah saya makan gitu. Nah, ini kan wujud zikir namanya. Begitu saya tahu apa yang saya rasakan, saya ingat, kemudian saya ambil piring, piringnya pun tergantung apa yang mau saya makan. Nah, ini namanya zikir yang dieksekusi. Kalau zikir ini sampai pada batas ucapan saja, nggak akan terwujud mana zikirnya.
Begitu saya lapar, aduh, saya pengen makan, saya butuh piring. Lantas saya duduk di meja makan, saya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Piring, 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 piring. Kira-kira saya makan nggak? Kan nggak bakalan makan gitu. Menyebut piring 1000 kali hanya mendapatkan lapar saya, makanya enggak gitu. Kenapa? Karena saya nggak mengeksekusi itu gitu. Nah, kita ini zikirnya kayak begitu. Zikiran kita menyebut banyak-banyak tapi tidak ada tindakan setelah itu. Padahal bukan itu zikir itu. Tidak perlu mengucapkan tapi mengeksekusi, itulah zikir. Ya. Apa yang kita pahami dari bacaan tersebut kemudian kita melaksanakan bacaan tadi, itu lebih baik dibandingkan sebanyak apa kamu membaca kalimat itu. Zaman pesantren dulu, ketika ada tamu dari Jakarta, kemudian tamu Jakarta tersebut sowan ke kiai saya. Ceritalah kata tamu ini. Dia bilang, Pak Kiai, saya datang ke sini pertama silaturahim, itu karena saya dengar percakapannya karena duduk dekat kiai. Kata kiai saya, bagus, alhamdulillah, silaturahim itu memanjangkan umur, meluaskan rezeki, kata kiai. Nah, terus dia lanjut sama si tamu ini. Begini Kiai, kedatangan saya ini tidak hanya sekedar saya silaturahim, tapi juga ada maksud meminta tolong kepada Kiai. Kata Kiai, apa yang bisa saya bantu? Begini Kiai, saya ini mau dagang, gitu. Terus hubungannya dagang dengan kesini apa? Saya minta ada nggak amalan yang saya bisa baca atau doa yang saya bisa baca supaya dagang saya laris, ada untungnya, kata orang ini. Oh gitu. Ada yang bisa saya baca Kiai? Maka Kiai diam sejenak, terus dia bilang begini ke tamu tadi. Gini, sampean baca kalimat ini aja nih. Ya. Ya Razzaq, ya Wahhab. Ini cerita yang melekat di ingatan saya nih. Ya Razzaq, ya Wahhab. Buru-buru ditulis oleh si tamu ini, ya Razzaq, kemudian kedua ya Wahhab. Lantas Kiai saya diem aja. Nggak melanjutkan ucapannya itu. Diem aja. Sampai si tamu ini akhirnya nanya. Apalagi Kiai sambungannya. Maka Kiai saya bilang, sudah cukup kamu baca itu saja. Ya Razzaq, ya Wahhab. Sepertinya orang ini nggak bisa terima gitu. Kenapa? Wong datang dari jauh-jauh, datang ke rumah Kiai, pengen minta doa, bacaan, begitu sampai di rumah Kiai, cuma dapat ya Razzaq sama ya Wahhab. Mana zaman dulu Jakarta Cirebon kan lama, beda sama sekarang. Zaman ada Cipali 3 jam, paling lambat 3,5 jam sampai tujuan Cirebon. Kalau dulu bisa jadi keringetan sampai Cirebon ini, belum lagi lewat jalur tengkorak gitu. Nah, orang ini dari Jakarta jauh-jauh kemudian ke rumah Kiai minta amalan dan doa, cuma dapat ya Razzaq sama ya Wahhab. Nah, akhirnya penasaran orang ini, lantas tanya lagi, kira-kira berapa kali saya harus baca Kiai dalam sehari? Ya saya bilang, cukup sekali aja, udah, nggak usah banyak-banyak. Makin bingung orang ini, sudah jauh-jauh minta doa, dapatnya cuma ya Razzaq sama ya Wahhab. Sudah gitu ketika dibaca berapa kali? Cukup sekali saja, nggak apa-apa. Dah ya Razzaq ya Wahhab sekali. Makin bingung orang ini. Biasanya ada orang kalau dapat amalan sekian ratus kali atau 1000 kali harus bacanya. Ini sekali aja udah cukup. Lantas kebingungan itu kemudian diurai oleh Kiai saya, bilangnya gini. Gini, kalau saya itu cuman suruh kamu baca 1 kali, maksudnya kamu itu lebih penting bagi kamu memahami apa yang kamu baca, bukan sebanyak apa yang kamu baca. Ya, sampai ingat sampai sekarang itu. Begini, bagi kamu itu yang terpenting adalah memahami apa yang kamu baca, dibandingkan dengan sebanyak apa yang kamu baca dari kalimat itu, sementara kamu nggak ngerti. Kalau kamu baca ya Razzaq, ya Wahhab gitu, ya Razzaq, ya Razzaq gitu, wahai Allah sang pemberi rezeki. Sementara ya Wahhab juga wahai Allah sang pemberi rezeki. Cuma ada bedanya. Kalau kamu baca ya Razzaq, pemahaman kamu tentang Allah tuh begini. Allah memberi rezeki dengan usaha yang harus dilakukan oleh manusia. Itu Razzaq namanya.
Allah Maha Pemberi rezeki, yang salah satu nama Allah itu ya Rozak. Sehingga ketika dia menyebut ya Rozak, maka seharusnya terbayang bagi kamu itu ketika membaca ya Rozak adalah Allah yang Maha memberi rezeki dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Kamunya jalan usaha kalau baca ya Rozak itu, bukan duduk pegangin tasbih. Allah memberi rezeki dengan usaha. Kalau gitu usaha kamu mau ngapain? Bikin warung kelontong. Adanya di mana? Di kampung dekat rumah kamu. Gini, juallah barang-barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari. Kamu jual beras, jual gula, jual kopi. Nah, itu lebih cepat lakunya. Jangan di gang sempit buka butik, kan repot gitu. Ya, itu namanya hasil usaha manusia sesuai dengan lingkungan, atau yang kiai saya bilangnya sih, jangan kamu jangan jualan cendol jam 12 malam gitu. Kalau mau jualan cepet itu malam, jualan sekuteng yang anget gitu. Nah, itu baru itu apa namanya? Laku gitu. Jadi kalau gitu usaha kamu sesuaikan dengan sunatullah. Kamu mau jualan apa? Tempat kamu bagaimana? Sesuaikan apa namanya? Barang yang kamu jual dengan kebutuhan yang ada di kampung kamu. Kalau mungkin jualnya di tempat-tempat kecil kayak begitu atau kampung, jualah beras, jualah gula, jualah kopi, atau bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kerupuk, katakan begitu. Jangan jualan sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Itu satu, kamu usaha. Kedua, kata Kiai, buka tokomu tuh pagi-pagi. Sekarang ini bersaing orang. Ya jangan kita buka toko di siang hari, habis langganan kita kabur ke tempat yang lainnya. Karena begitu lewat warung kita belum buka, akhirnya kita nggak dapat duit. Nah, begitu rasionalitas sang kiai ini. Ketiga, kata kiai, kamu tawarin ke tempat orang. Kalau zaman dulu, nawarin itu kan ya ngomong ke tetangga, saya jualan, kalau butuh ya beli. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang, orang itu bikin status WA tiap hari, kalau bisa sehari 10 kali masukin tuh barang. Ya, gitu biar penuh, terus orang lihat lagi. Ah, sudah pakai IG, pakai WA, pakai Facebook, masukkan. Gitu. Nah, itu usaha namanya. Nah, itu bagian dari kamu mengingat Allah, zikir kepada Allah Ar-Razzaq. Oh, Allah Maha memberi rezeki dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Tetapi kamu juga sadar, kalau tadi maksud tujuan kamu adalah membuat warung atau toko, tidak selamanya orang usaha itu naik terus. Tidak selamanya orang usaha naik terus. Satu masa ada fluktuatif, naik turun. Yang bisa jadi saat ini dialami oleh kita semua saat ini. Ya, betapa saat ini bisnis kita turun, boleh jadi seturun-turunnya pernah kita alami. Ya, usaha kita saat ini turun gitu. Saat ini bisa jadi entah bisnis travel kah itu, entah bisnis makanan kah itu, entah bisnis wisata kah itu. Sekarang turun karena memang sunatullah bisnis itu naik turun. Bahkan kalau Bapak Ibu yang hadir rata-rata pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, bukankah kita pernah melaksanakan ibadah sa'i? Sa'i itu kan berasal dari sofa, kemudian turun ke bawah jalan, ubinnya masih kita ingat banget, ubin di sofa itu kotak-kotak, kan gitu, kotak-kotak kecil, gitu masih kita ingat, agak turun ke bawah. Kemudian tidak lama, kemudian ada bisnis. Sa'i itu bahasa Arab, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya usaha. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu beda-beda. Sa'i itu usaha. Tracknya namanya mas'a, tempat usahanya. Nah kalau sa'i itu usaha, bukankah di tengah-tengah kita lari-lari kecil? Itu kan tanda bagi orang melaksanakan usaha bahwa yang namanya usaha itu tidak jalan rata, santai, tapi dia akan lari-lari kecil. Yang boleh jadi itu merupakan guncangan dalam persoalan kita berbisnis. Ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi. Tapi kalau kita laksanakan terus, suatu masa juga akan datar lagi, jalan lagi.
Dan boleh jadi mudah-mudahan saat ini ketika bisnis kita dihantam oleh COVID-19 yang sampai turun, hanya sementara waktu sebagaimana kita lari-lari kecil saat itu, nanti juga datar lagi mudah-mudahan. Dan itu memang kenyataan gitu. Ya, itu kenyataan. Tidak ada guncangan, nanti akan berjalan mulus. Kita disadarkan saat ini dengan ibadah sa'i kita yang berjalan turun ke bawah, nanti naik lagi ke atas. Sebagaimana sa'i dari atas turun ke bawah, jalan datar, berguncang karena lari dari kecil, tapi akhirnya jalan lagi dan pada akhirnya naik terakhir di Marwah. Gitu. Bukankah Marwah itu tempat yang tinggi, tempat idealnya manusia ketika kita mencukur dan tahalul sebagai tanda usaha tersebut adalah sebagai upaya manusia melewati berbagai macam guncangan-guncangan dan rintangan. Nah, zikir kepada Allah juga begitu sebenarnya sih. Ar-Wahhab, Ar-Razak, Razak itu memberikan rezeki kepada manusia berdasarkan usaha yang dilakukan oleh manusia. Sementara Al-Wahhab, Allah memberikan rezeki tanpa harus diusahakan oleh manusia. Ada rezeki lain, kamu nggak usaha juga Allah jamin. Jadi kalau dalam kondisi rugi, jangan buru-buru ke dukun. Gitu. Ya, Allah bisa ngasih rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Jangan buru-buru ke dukun. Kenangan saya dengan almarhum Abah, almarhum orang tua saya itu, ketika dia sudah mulai sakit-sakitan, kita anjurkan atau kita mintalah, beliau udah jangan dagang lagi, sudah sakit gitu, udah tua, sudah istirahat di rumah. Sementara apa yang dia jawab? Bukan abang nggak mau berhenti dagang, pengen badan udah tua kayak begini, dagang aja udah kayaknya nggak bagus bagi orang tua kesehatan kayak gini. Tapi kalau mikirin rumah kan mesti listrik, mesti dibayar, makan masih ada, istri mesti dikasih makan gitu. Kalau nggak usaha dari mana lagi rezekinya? Gitu. Nah akhirnya kita anak-anaknya menentukan akhirnya, Allah kan Al-Wahhab, gitu. Al-Wahhab itu kan bisa ngasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga oleh manusia, gitu. Akhirnya keinginan anak-anaknya agar orang tua itu berhenti, berhentilah dia di rumah. Ketika dia berhenti, anak-anaknya berubah. Gitu. Punya perhatian, orang tuanya udah nggak dagang sekarang ini. Ada yang ngasih beras bulanan, ada yang bayarin listrik bulanan, ada yang ngasih makanan ringan aja, ada roti, ada kue, kalau dari mana-mana bawain guru kasih. Ada yang sebulan duitnya aja udah saya kasih sebulan sekian gitu. Nah, ketika awalnya dia kebingungan dalam pengertian gimana ntar kalau saya berhenti bekerja ini, gimana listrik, gimana makan, gimana hidup, gimana istri saya. Tapi ternyata nih uang bulanannya, ini ada rotinya, ini bawa beras ya, ini oleh-oleh dari sini ya. Itu ternyata ada rezeki dari jalan yang tidak diduga dan tidak diusahakan. Sampai akhirnya orang tua berkesimpulan, aduh kalau tahu begini nih, kenapa nggak dari dulu aja pensiun dagang, kalau begini mah nggak capek-capek dia begitu. Karena anaknya rupanya ngasih ini. Nah rupanya disitulah Allah memberikan rezeki kepada manusia tanpa harus diusahakan oleh manusia, Allah bisa. Nah, di sini fungsi zikir itu memahami apa yang disebutkan atau yang dizikirkan, beraksi dengan itu. Contoh gampangnya dalam kenyataan begini deh, kalau ini zikrullah, zikir kepada Allah. Biasanya kalau orang lagi kasmaran, anak muda lagi kasmaran, gitu. Kebiasaan orang lagi seneng itu kan menyebut nama gacoannya. Itu umum tuh. Kata Nabi, kalau orang lagi seneng, biasanya namanya sering disebut-sebut deh. Biasanya begitu. Gitu ya, itu kalau orang lagi seneng tuh. Nah, kita senang dengan Nabi Muhammad. Bukankah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad berulang-ulang tanpa bosan? Betapa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara kalau seandainya ada seseorang, katakan ada seorang namanya Dewi. Ada yang senang dengan si Dewi ini. Soleh sama Amir. Senang sama si Dewi. Si Soleh masuk ke musola. Bawa tasbih. Dewi. Disebutin nama Dewi. Itu tasbih sampai kucel disebutin nama Dewi. Sementara si Amir ini cuman bilang Dewi sekali. Tapi dia cari rumah si Dewi di mana. Bapaknya apa? Bapaknya senang main catur. Dia bawa catur ke rumah bapaknya terus ajak main catur, ngobrol. Si Dewinya senang apa? Martabak telur, telurnya 3. Dibikinin 4 gitu. Tambahin gitu. Nah saat itu bapaknya diambil hatinya, si Dewi diambil hatinya. Kalau dia keluar jam berapa ya kerja? Saat itu disambangi, boleh jadi diantar. Kira-kira antara tadi nih, siapa yang bakal dapat orang ini? Kan dipastikan si Amir yang bakal dapat gitu.
Kenapa? Si Amir ini lebih realistis dibandingkan dengan yang satunya. Yang satu cuma menyebut tanpa aksi, sementara si Amir ini nyebut sekali tapi aksinya. Maka lebih cenderung si Amir mendapatkan si Dewi dibanding orang tadi itu. Ya, kalau gitu zikir kita kepada Allah juga begitu. Ketika kita menyebut Allah, tidak perlu banyak aksi kamu terhadap Allah apa. Kalau saya bilang, ya Rozak, maka saat itulah saya akan usaha sesuai dengan kemampuan. Gitu. Kalau saya saat ini Ustadz, saya berusaha, maka Ar-Rozak saya adalah bikinlah materi-materi, bacalah banyak buku, senangkan jamaah, kemudian usahalah secara profesional. Bukankah itu bagian dari Ar-Rozak? Ya, gitu. Nah, kalau gitu ada upayanya. Saya tidak perlu mengatakan ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak tanpa aksi. Lebih cenderung kepada aksinya menyebutnya sekali. Sebab kalau bicara Rozak mengungkapkan berulang-ulang, tapi tidak kerja profesional, tidak ada materi yang diperbarui, tidak ada ilmu yang bertambah, maka rezeki tidak akan pernah datang. Sebab Allah memberikan rezeki dengan catatan manusia mengusahakannya. Sedangkan Al-Wahab boleh jadi satu masa, boleh jadi tidak terlalu ramai atau sepi atau dagang kurang beruntung. Jangan buru-buru ke dukun karena Allah bisa ngasih rezeki tanpa diduga oleh manusia. Nah, begitulah akhirnya ketika kita memahami zikir itu disandarkan kepada Allah. Jadi mudhof ilaih, zikrullah, begitu. Maka tentram hati ini, tentram kenapa? Karena dibarengi dengan keyakinan, dengan usaha dan kesadaran tentang Allah itu. Jadi zikir tidak lagi dipahami sebagai orang yang duduk di satu tempat berbaju seragam mengucapkan kalimat-kalimat tertentu sekian ribu kali, walaupun itu bagiannya. Tapi kalau tidak diwujudkan apa yang diucapkannya, bukan zikir orang itu. Ya, hanya menyebut namanya berulang-ulang tanpa aksi, bukan zikir orang itu. Sebab zikir adalah menyebut Allah direalisasikan dalam kenyataan. Maka orang itu meskipun tidak membaca rizki, tidak membaca ya Rozak, tidak membaca ya Wahab, itu maka aksinya menunjukkan dia zikir kepada Allah yang Maha Rozak, yang Maha Wahab. Kalau gitu boleh jadi zikir kita kepada Allah yang Maha Pengampun, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, setiap kali Ramadan tiba, maka yang kita ada dalam diri kita adalah Allah yang maha luas pengampunannya, dengan catatan manusia tersebut berhenti dari perbuatan-perbuatan buruknya, maka Allah akan menganugerahkan aneka kenikmatan bagi dia. Bukankah itu akan menenteramkan batin kita karena kita kenal siapa yang kita sebutkan itu. Sementara tidak akan pernah tenang orang itu berzikir kalau dia tidak mengenal siapa yang disebutnya, apalagi tidak melakukan upaya untuk mendekat kepada apa yang dia sebut. Nah, maka maha benar Allah ketika menyebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman berzikir dapat menenteramkan hatinya dengan zikir kepada Allah. Maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tentram. Nah, para pemirsa jamaah Anatama, jamaah tayangan taklim Anatama untuk mengisi atau menunggu waktu berbuka. Inilah apa yang bisa saya sajikan di kesempatan hari ini sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Zikrullah menenteramkan hati. Mengingat Allah akan menenteramkan. Tidak hanya sekedar mengucap berulang-ulang nama Allah, tetapi kalau kita menyebutkan salah satu namanya dan sifat-sifat Allah, maka tergerak kita melakukan sesuatu dengan nama tersebut, itulah yang akan menenteramkan siapa yang membacanya. Bukan dengan membaca sebanyaknya tanpa ada aksi untuk diupayakan. Mudah-mudahan kita selalu berzikir sesuai dengan tuntutan Al-Quran, zikir qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, baik dalam kondisi berdiri, duduk, tidur miring, orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala yang bakal menenteramkan hatinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anatama yang sudah memberikan fasilitas untuk kita bersilaturahim, dan insya Allah silaturahim virtual ini dan kajiannya akan memanjangkan usia dan meluaskan rezeki dan menambahkan ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan kembali usaha-usaha kita yang saat ini tersendat sehingga bisa berjalan secara normal kembali, dan kita sadar bahwa memang suatu masa ada masanya orang itu mengalami fluktuatif, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Yang boleh jadi saat ini kita sesuaikan dengan pada saat kita melaksanakan haji dan umroh, kita ada pada masa pilar hijau tersebut yang lari-lari kecil, tapi tidak terlalu lama.
sebab jarak datarnya lebih panjang dibandingkan dengan pilar berwarna hijau. Mudah-mudahan kondisi saat ini sekali lagi lebih pendek dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan setelah masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilaafannya. Saya kembalikan kepada Mbak Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Bagaimana cara zikir agar bisa menenteramkan hati? Karena saat hati gundah, lalu sudah berpikir dengan memahami artinya, tetapi masih belum bisa menenteramkan. Jadi mungkin zikirnya udah, pahamnya sudah, insya Allahnya juga udah dari hati. Tapi gundahnya itu masih belum bisa hilang juga, Pak Ustadz. Gimana cara supaya bisa timbul tentram itu? Ya, tidak gampang memang mengusir kegalauan manusia. Kenapa saya bilang tidak gampang mengusir kegalauan manusia? Karena dalam kegalauan dan ketidaktentraman itu ada peran setan yang menggoda manusia tidak pernah berhenti. Maka salah satunya ayat yang kita baca itu menerangkan hal tersebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ayat tersebut saya memahaminya bahwa tidak gampang manusia mengusir kegalauan karena setan itu berperan untuk membuat galau itu tidak hilang. Penggunaan kata yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudurin nas digunakan dalam bentuk present atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan fi'il mudhari. Nah, kalau Mbak Dini atau si penanya ini mengetahui fi'il mudhari disamakan dengan present, present kalau biasa digunakan itu kan untuk sebuah kejadian yang rutin dan terus-menerus tanpa henti. Yuwaswisu begitu. Yuwaswisu fi sudurinas. Dia akan membuat kegundahan, kegalauan terus-menerus. Gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa nggak gampang mengusir itu karena iblis atau setan bahkan manusia punya peran untuk menjadikan itu tidak pernah berhenti. Maka agar orang tersebut bisa menghilangkan rasa galaunya, itu zikirnya sudah, maka semestinya lah menurut saya dia seharusnya berpikir di tangan Allah lah ada segala macam kebaikan itu. Gitu. Seharusnya dihilangkan di tangan Allah lah segala macam kebaikan itu, gitu. Jadi kalau mungkin iya apa tidak bagus apa enggak di tangan Allah lah apa yang saya sudah lakukan ini secara maksimal, pasti Allah memberikan kebaikan kepada manusia, pasti Allah memberikan yang terbaik bagi manusia. Allah tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia, tapi Allah memberikan yang terbaik bagi manusia. Bukankah begitu? Bukan yang dia minta, gitu. Tapi apa yang dibutuhkan oleh orang itu, maka Allah akan memberikannya. Nah, kalau kita punya rasa seperti ini yang kalimat mudahnya sih Mbak Dini namanya husnuzon. Gitu. Husnuzon itu yang dapat menghilangkan kegalauan manusia. Sebab kalau manusia tidak berhusnuzon, segala sesuatu akan terus galau, tidak akan pernah berhenti. Dan tolong dicatat, kegalauan dan kegunaan itu tidak akan pernah berhenti karena kalimatnya yuwaswisu, dia akan terus berputar. Sehingga dalam hukum fikih Mbak Dini dan para pemirsa yang saya hormati, dalam hukum fikih, andai kita ragu-ragu dalam sebuah pekerjaan, maka tuntaskanlah dengan sudah. Saya contohkan begini, kalau Mbak Dini ke ruang untuk berwudu, kemudian selesai berwudu, Mbak Dini mau pakai mukena, begitu lihat tangan kok masih kering ya nggak sampai ke siku. Saya tadi wudu sampai sini nggak sih, gitu. Maka saat itu hukum fikih bilang sudah, jangan diulang. Kenapa? Karena mengulang lagi, nanti bisa jadi ketika Fatihah, udah baca Fatihah belum ya? Kalau ngulang lagi, nanti akan berlanjut kepada tadi ruku yang ketiga, apa yang keempat, nggak sih? Akan begitu, gitu. Sehingga sudah selesai dan baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu saran yang saya sampaikan. Jadi kegalauan itu bisa diusir segera mungkin, walaupun tadi saya bilang dia akan muncul berulang-ulang karena redaksinya yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu kurang lebih. Ya, baik. Jadi sebetulnya tidak akan ada akhirnya soal kegundahan itu. Tidak akan ada akhirnya. Kalau dituruti, dia bagaikan seorang anak bayi yang tidak pernah disapih. Terus saja begitu.
Ya. Dia bagaikan gatal yang terus digaruk yang menyebabkan eksim. Terus saja begitu. Gitu. Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu mungkin? Pak Ustadz, kita akan berakhir di 17.40 karena maghrib saat ini 17.51. Cuman kalau di Cirebon nggak tahu jam berapa nih Pak Ustadz. Saya duluan biasanya karena daerah timur lebih dulu dibandingkan dengan daerah Jakarta. Baik, kalau gitu sekarang saya bacakan sedikit kesimpulannya Pak. Silakan. Untuk tema zikrullah menenteramkan hati. Jadi zikrullah itu adalah mengingat, dan tentunya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Dan karena mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jika hati itu belum tentram, mungkin bukan salah mengingatnya, bukan salah yang diingat, bukan salah bacaannya, tapi salah kita yang belum bisa berhusnuzon dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Seperti pada suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, sungguh beruntung orang beriman. Jika dia diuji dengan kesusahan, ia bersabar. Jika diuji dengan kesenangan, ia bersyukur. Maka tidak ada yang tidak baik yang datangnya dari Allah. Semua yang datang dari Allah pasti baik, dan hanya dari Allah lah semua itu kebaikan datang. Sepertinya cukup sekian waktunya, Pak Ustadz. Dimohon untuk diakhiri dengan bacaan doa. Dan selanjutnya nanti kita foto bersama sebelum kita tutup. Bapak Ibu yang saya hormati, agar kajiannya mendapatkan nilai-nilai keberkahan, kita doa mengawalinya dengan Ummul Quran, sebab Nabi Muhammad bilang, siapa yang mengawali doa dengan Al-Fatihah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan hajatnya. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa niyatin maqbulah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram, amitna 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tamim taksirna ya Allah ya arhamar rahimin. Ya muyassir kullal asir, yassir alaina al asir, fatayassara al asir alaika yasir, hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, puji dan syukur atas nikmat yang Kau telah curahkan dan anugerahkan kepada kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Jangan Kau cabut nikmat yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon tambahkan lagi kepada kami. Ya Allah, salawat dan salam semoga Engkau selalu melimpahkannya dari kami kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan karena kami tidak pernah berputus asa dan berputus harap agar satu masa kiamat nanti Engkau mempertemukan kami dengan Nabi, dan melalui syafaat, melalui salawat kami bisa bertemu dengan beliau. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami baik kepadamu maupun kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekap kami pada saat kami kecil dahulu. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami dan amaliyah Ramadan kami. Jadikan Ramadan kami berkah bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon, Engkau adalah yang maha memudahkan segala macam kesulitan-kesulitan. Mudahkanlah kesulitan yang kami sedang hadapi ini, ya Allah. Karena memudahkan kesulitan kami, bagimu adalah sebuah kemudahan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau maha memudahkan segala urusan hamba yang memohon pertolongan-Mu. Engkau maha melihat dan maha mendengar kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon doa kami di Ramadan ini agar usaha kami bangkit kembali, agar bisnis kami lancar kembali, agar kami bisa hidup normal kembali. Engkau dengar dan Engkau ijabah sehingga kami keluar dari pandemi ini. Ya Allah, masih banyak keinginan hati kami untuk mengutarakannya, tapi tak sanggup lisan menyimpulkannya. Tapi kami yakin sepenuh hati Engkau maha mendengar, Engkau maha mengabulkan, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Bapak-bapak, Pak Budi, terima kasih Bu Ali. Pak Pur, sehat selalu Pak Pur, Pak Bambang, Pak semuanya sehat semua. Sampai batin puasanya. Amin. Sama-sama Amin. Pak Budi, Pak Ustadz. Ya.